warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa ahlut taqwa wal maghfirah ahata bi kulli syai'in ilma wa ahsa kulli syai'in adada lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa ma tahta thara. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Syahadatan narju biha as-sa'adah wal fawza fid dunya wal akhirah. Syahadatan narju biha as-salamata fid darain fid dunya wa fil akhirati minan nar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul muhdatsatuha fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, para aba wal ummahat, a'zani wa iyyakum jami'an. Syukur alhamdulillah Allah azza wa jalla, Allahu dzul jalali wal ikram, Allahu tabaraka wa ta'ala, Allahu ar-rahman ar-rahim, Allah as-samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dialah Allah tempat kita menggantungkan segala kebutuhan-kebutuhan kita. Dialah Allah tempat kita meminta dan memuja. Dialah Allah yang kita persembahkan segala ibadah kita kepadanya. Dialah Allah yang menganugerahkan kepada kita nikmat-nikmat tanpa batas, tanpa hinggaan, yang telah Allah berikan kepada kita siang dan malam, setiap waktu, setiap saat. Baik yang kita minta kepada Allah maupun yang tidak kita minta, Allah berikan kepada kita karena memang kebutuhan kita. Maka yang patut bagi kita sebagai hamba-hambanya adalah mensyukuri nikmat Allah subhanahu wa ta'ala. Mensyukuri nikmat Allah adalah mempergunakan nikmat Allah di dalam rangka mencari ridha Allah, mempergunakan nikmat Allah dalam hal-hal yang Allah redai, dalam hal-hal yang Allah senangi, yang Allah cintai.
Bila mana nikmat yang Allah berikan kepada kita salah kita pergunakan, maka kita akan menderita. Bila mana nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita, kita pergunakan untuk sesuatu yang tidak Allah sukai, sesuatu yang tidak Allah redai, maka kita akan dihisab oleh Allah dengan hisab yang berat. Karena Nabi mengajarkan kepada kita doa, Allahumma hasibni hisaban yasira. Ya Allah, hisablah aku ya Allah dengan hisab yang ringan. Kapan seseorang itu akan dihisab dengan hisab yang ringan? Bila mana nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak bermasalah. Bila mana nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita tidak susah untuk mempertanggungjawabkannya nanti di yaumul qiyamah, berarti hisabnya adalah hisab yang ringan. Dan bila nikmat tersebut salah salah dalam mempergunakannya, kita pergunakan bukan dalam rangka mencari redha Allah, kita pergunakan nikmat tersebut tapi justru Allah murka kepada kita. Kita pergunakan nikmat tersebut tapi justru Allah marah sama kita, maka kita akan bermasalah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Pergunakanlah nikmat Allah untuk mentaati Allah, pergunakanlah nikmat Allah untuk mencari ridha Allah, maka kita akan beruntung dan berbahagia di dunia wal akhirah. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk berzikir kepadanya, Allah mudahkan kita untuk bersyukur kepadanya, dan Allah mudahkan kita untuk memperbaiki diri kita. Allah mudahkan kita untuk bertaubat dan beristighfar, karena hanya dengan begitulah kita akan mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan dan kedamaian dalam kehidupan dunia ini, sehingga kita mudah-mudahan mendapatkan hadiah terindah di akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Salawat serta salam semoga dicurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Saya sudah mengirimkan ke grup, men-share ke grup satu ungkapan tentang masalah pendidikan. Siapa yang punya HP silakan disimak di situ. Ini sebagai mukadimah, nanti akan saya jelaskan lebih jauh tentang masalah pendidikan anak kita. Di grup wali santri saya sudah kirimkan, pendidikan anak itu tanggung jawab siapa? Ya, maka di sini saya membawakan tulisan dari ustaz-ustaz kita. Masalah pendidikan anak tersebut itu sesungguhnya adalah tanggung jawab utama kedua orang tua. Ya, tanggung jawab utama ada di pundak kedua orang tua, ayah dan ibunya. Kalau anaknya anak yatim, gimana? Ya, tetap tanggung jawabnya itu untuk mendidik itu adalah tanggung jawab ibunya. Itu Imam Ahmad bin Hanbal, bagaimana ibunya di dalam mendidik, ya. Imam Ahmad bin Hanbal menjadi seorang imam. Itu pagi-pagi dia bangunkan, ya. Kemudian dia bawa ke masjid supaya dia terbiasa sholat berjamaah di masjid. Kenapa ini anak yatim saya sampaikan? Karena di sini banyak anak yatim kita. Ada sekitar kurang lebih ya 80 orang mungkin. Maka ada di antara ibu-ibu tersebut yang mengeluhkan anaknya yang sudah ya rusak di luar, yang sudah ya perhatian dia kepada anak tersebut untuk masalah agama, kemudian dia masukkan ke pondok kita, kemudian dia berharap anak tersebut sehari dua hari sudah jadi baik.
Jadi diibaratkan pondok kita ini laundry, masuk kotor keluar bersih. Sekali lagi ini harus dipahami dengan baik bahwa tanggung jawab utama pendidikan anak tersebut, baik dia anak yatim apalagi anak yang tidak yatim, itu tanggung jawabnya ada pada orang tuanya. Sedangkan kita ini adalah partner kerjasama. Kalau orang tuanya tidak berusaha mendidik anaknya, kemudian diserahkan ke pondok, anak yang tadi yang sudah rusak oleh HP di rumah, anak yang sudah rusak oleh pergaulannya, anak yang sudah rusak oleh lingkungannya, kemudian dia dimasukkan ke pondok ini, kita terima karena anak yatim mamanya, kita didik mereka, tentu sangat susah kita, sangat kerepotan kita, sangat kewalahan kita, dan itu yang kita hadapi. Karena ada anak-anak yatim tersebut yang kita tes lulus, lalu ada anak yatim yang kita terima tanpa tes karena rekomendasi. Nah, ini sudah banyak yang di cancel. Itu bukan salahnya kita, bukan salahnya kita yang tidak mau mendidik. Kita ini punya peraturan-peraturan. Kalau anak ini berpotensi untuk merusak peraturan, tidak mungkin kita pertahankan. Karena kita mendidik bukan hanya ya anak-anak yang tidak baik, tapi semuanya dididik. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah SWT, hendaknya orang tua itu punya mindset yang positif, punya ya positif thinking terhadap kita. Ini guru sudah berusaha, ini ustaz sudah berusaha. Jangan jadikan usaha kita itu seperti tidak ada apa-apanya. Karena ada beberapa anak yang kita keluarkan, kemudian dikatakan, ustaz itu tanggung jawab ustaz itu, kenapa dikeluarkan? Iya, kita mendidiknya kalau ada yang mau dididik. Tapi kalau kita didik, kita bina tak mau dibina, lalu kita bisa berbuat apa? Gak mungkin ya susu sebelahnya itu dirusak oleh satu tetes cuka. Maka yang rusak itu yang dikeluarkan, bukan yang banyak ini yang jadi korbankan. Dan maaf ya kepada orang tua, kepada bapak-bapak, ibu-ibu, jangankan ya anak yang anak yatim kah atau anak yatim, anak guru saja kalau bermasalah sudah berapa banyak yang kita keluarkan. Karena memang tidak boleh peraturan itu seenak-enaknya dilanggar, tidak diindahkan, tidak diperhatikan. Maka di sini saya sampaikan, pendidikan anak itu tanggung jawab orang tua. Itu hal yang utama yang harus kita pahami. Sedangkan kita di pondok ini adalah diberikan amanah untuk mendidik anak-anak bapak-bapak, ibu-ibu. Maka kalau amanah tersebut dibebankan kepada kita, oke, kita terima. Tapi harus mengikuti aturan-aturan yang kita buat. Ketika aturan-aturan tersebut dilanggar, tentu ada konsekuensinya. Tidak mungkin anak yang sudah sekian kali ya melakukan pelanggaran lalu kita pertahan, nggak mungkin. Karena kita punya kredit poin. Sampai anak kita kredit poinnya 200, itu wajib keluar. Anak yang sudah sampai kredit poinnya 100, orang tuanya dipanggil. Dan ada orang tua yang tidak terima anaknya ya dianggap bersalah. Kenapa anak saya bisa kabur? Di mana tanggung jawab pondok? Nggak begitu. Ini namanya nggak ngerti, ya, nggak ngerti tentang pendidikan. Anak tersebut kaburnya bukan maunya kita. Anak tersebut kaburnya karena maunya dia. Dia yang mau melanggar aturan. Kita sudah buat pagar sekeliling pondok ini, manjat dia. Apa kita biarkan dia kabur? Nggak mungkin kita biarkan.
kita biarkan dia rusak? Tidak mungkin kita biarkan. Maka ada anak yang kabur, ada anak yang merokok, ada anak yang berantem, ada anak yang ini, anak itu. Kita proses. Itu tidak serta-merta dikeluarkan langsung, tidak. Kita proses dulu, kita ya lihat kesalahannya. Bisa nggak kesalahan ini dimaafkan? Bisa nggak kesalahan ini ditoleransi? Bisa nggak kesalahan ini dianulir? Itu yang kita lakukan. Dan itulah bentuk pendidikan. Pendidikan itu tidak serta-merta seperti seorang hakim ketuk palu keluar, enggak. Kalau hakim iya, salah, langsung out. Kita tidak. Salah diproses, salah diproses, salah diproses. Baru kalau sudah sampai pada tahap tertentu, tidak mungkin lagi kita rasanya bisa mendidiknya, baru dikeluarkan. Itulah peraturan yang mesti kita pahami. Jadi jangan serta-merta menyalahkan pondok anaknya yang merokok, kita disalahkan. Anaknya yang HP, kita disalahkan, kan lucu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini saya bawakan perkataan para ulama kita. Di antaranya ya, bawakan dulu hadis ya. Manakhala walidun waladahu afdalu min adabil hasan. Tidak ada pemberian yang paling utama dari seorang ayah kepada anaknya melebihi pendidikan yang baik yang dia berikan kepada anaknya. Apa yang terbaik yang kita berikan untuk anak kita? Pendidikannya, pendidikan agamanya. Ya, pendidikan agamanya. Maka kita lihat perkataan Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau katakan, perlu diketahui bahwa metode melatih, mendidik anak termasuk urusan yang paling penting dan harus mendapat prioritas yang lebih dari urusan-urusan yang lainnya. Jadi urusan anak ini urusan yang sangat urgen, urusan yang sangat penting. Maka kita harus memberikan prioritas yang sangat penting dalam mendidik anak. Anak merupakan amanat di tangan kedua orang tuanya, dan kalbunya anak tersebut itu masih bersih ketika mereka lahir. Ya, dia merupakan permata yang sangat berharga. Anak tersebut masih murni, yang siap dibentuk dan diukir, dan dia bisa menerima apapun bentuk ukirannya. Yang orang tuanya yang membentuknya, orang tuanya yang mengukirnya, dan dia hanya menyerap saja. Jika dia dibiasakan, kapan pembiasaan ini? Ketika di rumah. Ya, di sekolah ini hanya menerima estafet dari rumah pendidikan. Jika dia dibiasakan dan dididik untuk melakukan kebaikan, niscaya dia akan tumbuh menjadi anak yang baik, dan dia menjadi orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Dan setiap orang yang mendidiknya, baik itu orang tuanya maupun pendidiknya, gurunya, ustadznya, maka mereka ini memperoleh pahala sebagaimana sang anak memperoleh pahala atas amal kebaikan yang dia lakukan. Sebaliknya, jika dibiasakan, ini kebiasaan ini bisa dari orang tuanya, bisa dari keluarganya, bisa dari lingkungannya. Kalau dibiasakan anak tersebut terlantar pendidikannya, dibiasakan dengan keburukan, ditelantarkan seperti hewan ternak, ya, hanya dikasih makan saja. Pagi dikasih makan, nanti dia dibiarkan keluyuran. Sore pulang dikasih makan lagi, nanti malam dibiarkan keluyuran. Itu tidak ada bedanya dengan hewan ternak. Wal'iyazubillah. Kalau anak berkembangnya seperti itu, niscaya dia akan menjadi orang yang celaka, binasa, serta dosa yang diperbuatnya turut ditanggung oleh orang yang berkewajiban mendidiknya. Siapa itu? Orang tuanya. Jadi jangan dikira anak kita yang kita biarkan main HP, yang kita biarkan keliuran, yang kita biarkan berteman dengan siapa saja, lalu mereka menjadi bandel, menjadi rusak, lalu kita serahkan kepada lembaga pendidikan, lalu kita harapkan nanti sebulan 2 bulan dia jadi baik.
Enggak begitu. Harus dari awalnya. Harus dari awalnya. Maka ini dia kewajiban kita sama-sama mendidik anak tersebut. Tapi beban yang utama itu diawali dari orang tua yang bertanggung jawab terhadap pendidikan anaknya. Kemudian apa dikatakan Imam Al-Ghazali juga ya bisa kita perhatikan ya hal yang senada disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah taala. Siapa saja yang mengabaikan pendidikan anaknya dalam hal-hal yang berguna baginya, lalu dia membiarkan begitu saja, berarti dia telah membuat kesalahan fatal. Orang tua yang tidak mendidik anaknya, membiarkan dia bergaul dengan siapa saja, membiarkan dia keluar rumah untuk melalang buana kemana-mana, dibiarkan, membiarkan anaknya pegang HP. Ini kesalahan yang sangat fatal dilakukan oleh orang tua kita. Anak tidak keluar rumah dia, cuman betah di kamar, curigai. Anak tidak keluar rumah dia, tapi berjam-jam dia berada di kamar mandi, curigai. Apa yang dilakukannya? Anak tidak keluar rumah dia, tapi dia senang berada di tempat-tempat tertentu sendirian. Pantaulah, karena sedang melakukan sesuatu yang di luar ya kewajaran. Karena kalau dia bersama orang banyak tidak berani dia melakukan itu, maka di saat sendirian dia lakukan itu. Maka orang tua kalau tidak ada pilihnya untuk mencegah anak-anak yang seperti ini anaknya akan hancur. Ada istilah sekarang narkolema. Apa itu narkolema? Narkoba lewat mata. Apa itu narkoba lewat mata? Pornografi. Betapa banyak anak-anak yang sudah kecanduan pornografi, dan itulah di saat mereka sendirian ini. Itu di saat mereka berada di kamar. Itulah saatnya mereka berada di kamar mandi. Itulah saatnya mereka keluyuran lari. Maka pendidikan asas ini harus menjadi prioritas utama kita untuk ya kita pertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mayoritas penyebab kerusakan anak adalah akibat orang tua yang mengabaikan mereka serta tidak mengajarkan berbagai kewajiban dan ajaran agama kepada mereka. Orang tua yang mentelantarkan anaknya ketika masa kecil sehingga telah membuat mereka tidak berfaedah bagi diri sendiri. Tidak ada manfaat bagi dirinya, jangan ikut orang lain. Untuk diri saja tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Maka kalau itu terjadi sampai di dewasa, lalu orang tuanya ya kecewa dengan keadaan anaknya yang sudah rusak tadi, lalu dia mencela anaknya, dianggap anaknya anak durhaka, dianggap anaknya anak yang tidak patuh, anak yang tidak mau taat kepada orang tuanya. Maka anaknya mengatakan, ayah, engkau dahulu durhaka juga kepada saya ketika saya kecil, maka aku pun sekarang durhaka kepadamu setelah aku menjadi dewasa. Engkau melantarkan aku, engkau telah melantarkan aku ketika aku kecil, maka jangan salahkan aku kalau aku sekarang mentelantarkan ayah. Al jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan ya hal yang sejenis. Kalau kita mentelantarkan anak kita di saat-saat mereka butuh pendidikan, maka pasti mereka akan mentelantarkan kita di saat kita sudah tua renta. Ketika kita durhaka sama anak kita di saat dia kecil, maka jangan salahkan anak kalau dia durhaka sama kita di saat kita sudah tak berdaya. Itu salah kita. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian ya, ini sebagai mukaddimah daripada apa yang sepatutnya dipahami oleh orang tua dengan sebaik-baiknya. Sekarang kita ya menyampaikan inti daripada kajian kita pada pagi hari ini, yaitu mendidik anak itu kewajiban kita bersama. Ya,
mendidik anak tersebut kewajiban kita bersama. Bapak punya kewajiban dan kami punya kewajiban mendidik mereka, karena dia adalah generasi Islam. Mereka adalah generasi yang akan menggantikan generasi sekarang ini. Maka kalau generasi ini menjadi rusak, maka rusaklah bangsa ini. Kalau generasi ini kita didik dengan didikan yang baik, maka itulah harapan kita ke depan. Mereka menjadi pemimpin yang amanah, pemimpin yang bertakwa, pemimpin yang tahu tentang hak dan haram, yang halal dengan yang haram, yang hak dengan yang batil, sehingga mereka mendatangkan dengan sebab keberadaan mereka rahmat Allah dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Abdullah bin Umar, anak Umar bin Khattab, ini sahabat Nabi alaihi salatu wassalam. Dia mengatakan, "Adib ibnaka fa innaka mas'ulun anhu. Madza adabtahu wa madza 'allamtahu wa huwa mas'ulun an birrika wa tawaghiyatihi laka." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ajarkan anakmu beradab. Ya, ajarkan anakmu beradab, berakhlak, bertata krama, bersikap sopan santun. Fa innaka mas'ulun anhu, karena yang pertama ditanya nanti kalau anak kita tidak beradab, kita yang ditanya oleh Allah SWT. Kalau anak kita tidak berakhlak, maka yang ditanya pertama adalah kita yang ditanya oleh Allah. Kalau anak kita tidak ada sopan santunnya, maka yang pertama ditanya adalah orang tuanya. Mada adab tahu? Apa adab yang telah engkau ajarkan kepadanya? Wa ma 'allamtahu, apa ilmu yang telah engkau ajarkan kepadanya? Wa huwa mas'ulun an birrika wa tawadiyatihi laka. Juga dia anak akan ditanya oleh Allah apa kebaikan yang telah kita berikan kepadanya. Kebaikan apa yang terbaik? Pendidikan. Maka Allah akan bertanya kepadanya, wahai anak fulan, apakah orang tuamu mendidik engkau? Jadi orang tua ditanya, anak ditanya. Anak yang tidak dididik dengan didikan yang baik, maka ketika ditanya, apakah orang tuamu mendidik engkau dengan pendidikan yang baik? Ketika tidak ada dia dapatkan pendidikan yang baik, maka orang tuanya pasti celaka. Dan anak tersebut juga akan ditanya tentang kedurhakaan orang tuanya kepada anak tersebut. Apa bentuk kedurhakaan orang tua kepada anak tersebut? Dia tidak hiraukan tentang masalah yang terpenting, bagaimana menyelamatkan anak buah hati tersebut dari api neraka. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita dengarkan sabda Rasulullah SAW dalam hadis yang sudah sangat ma'ruf bagi kita, sangat terkenal, sudah sering disampaikan. Nabi kita Muhammad SAW bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, "Idza mata al-insan in qata'a amaluhu illa min salasatin." Bila manusia wafat, meninggal dunia, maka terputus amal-amal ibadahnya kecuali 3 hal yang tidak terputus. Kecuali 3 hal yang tidak terputus. Sedekatin jariyah, dia punya amal jariyah atau tidak? Kalau ada, maka amal jariyahnya akan terus mengalir pahalanya sampai dia menerima ganjarannya di surga kelak. Amal jariyah itu begitu banyak. Ya, amal jariyah itu begitu banyak. Anak yang kita didik menjadi anak yang soleh itu amal jariyah. Bukan hanya infak sedekah saja amal jariyah. Anak yang kita didik menjadi hafizul Quran, anak yang kita didik dengan didikan agama, anak yang kita didik dengan adab yang mulia, anak yang kita berikan ilmu tentang agama ini, maka mereka adalah amal jariyah yang sangat luar biasa. Karena kalau dia jadi guru bagi anak-anaknya juga, bagi cucu kita, maka amal tersebut akan terus mengalir pahalanya. Kalau anak tersebut berhasil menjadi anak yang soleh, anak dia juga anak yang soleh, cucu kita orang soleh. Kemudian cucu kita punya keturunan lagi jadi yang soleh,
maka semuanya amal jariah bagi kita. Yang kedua, wa ilmu yang tabihi, ilmu yang kita ajarkan kepada siapa kita ajarkan tersebut, ilmu tersebut kepada anak kita yang pertama. Kalau kita tidak punya kemampuan untuk mendidik anak kita, nah ini dia, cari partner supaya anak ini bisa tumbuh berkembang menjadi anak-anak yang saleh, ya da'ulahu. Yang nanti yang ketiga adalah anak yang soleh tadi diberikan ilmu, kemudian ilmu tersebut bermanfaat bagi dirinya, jadi amal jariah bagi kita. Kemudian anak tersebut senantiasa selalu ingat kepada orang tuanya, yad'ulahu, mendoakan orang tuanya. Siapa yang akan mendoakan kita kalau kita sudah meninggal dunia? Tidak ada yang lain kecuali anak-anak kita. Tidak ada yang lain kecuali anak-anak kita. Maka kemarin saya berikan nasihat kepada para santri penghafal Al-Quran, santriwati penghafal Al-Quran. Bagaimana sikap seorang anak kepada orang tuanya supaya dia menjadi orang yang baik, supaya anak ini menjadi anak yang taat, anak yang salehah. Jangan lupakan doakan orang tuamu. Berapa kali Ustaz? Setiap sujud. Setiap sujud doakan orang tuanya agar engkau jadi anak yang salehah, agar engkau menjadi anak yang baik, agar engkau dimudahkan urusan-urusanmu oleh Allah SWT, agar engkau digolongkan ke dalam golongan orang-orang bertakwa, agar engkau masa depanmu cerah, agar engkau mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. Doakan orang tuamu. Kalau perlu setiap kita berdoa, jangan lupakan orang tua kita dalam doa kita. Maka kalau ya kita sholat 5 kali dalam sehari, bukan 5 kali kita mendoakan orang tua kita, bisa kita lakukan dalam setiap sujud kita, karena doa yang terbaik, doa yang cepat diijabah oleh Allah, doa yang paling utama itu adalah ketika seseorang sujud di hadapan Allah kemudian dia berdoa di saat itu. Maka seorang anak yang berbakti itu adalah lisannya senantiasa mendoakan orang tuanya, lisannya senantiasa memohon ampun kepada Allah untuk orang tuanya agar dosa-dosanya dihapuskan. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla la yarfa'u ad-daraja lil 'abdi salih fil jannah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla benar-benar mengangkat derajat seorang hambanya yang saleh di dalam surga. Hamba yang saleh tadi diangkat derajatnya, tapi dia tidak mengetahui apa sebab dia diangkat oleh Allah derajatnya setinggi-tingginya. Kemudian dia bertanya, ya Rabb, anna li hadhihi, wahai dari mana aku mendapatkan derajat yang mulia ini, derajat yang tinggi ini? Maka Allah berkata kepadanya, bistighfari waladika laka, karena doa anakmu untukmu, karena istighfar anakmu untukmu, karena dia selalu bermunajat kepada Allah anak ini, maka derajat kita menjadikan derajat kita setinggi-tingginya di surga. Yang dia tidak mengetahui padahal dia tidak beramal, yang dia tidak sadar itu adalah dari anaknya sendiri. Maka alangkah senangnya kalau kita punya anak yang selalu mendoakan kita, bukan hanya ketika kita meninggal dunia, tapi mulai sekarang tanamkan kepada anak kita, nak, jangan lupa doakan ayah ibu dalam sujudmu. Kenapa dalam sujud? Karena setiap sujud itu dianjurkan kita memperbanyak doa. Nabi kita mengatakan, aqrabu ma yakul abdu min rabbi wa huwa sajidun fa aksiru ad-du'a. Hamba yang paling dekat posisinya dengan Allah, dengan Rabbnya adalah di saat dia sujud, maka perbanyak doa di dalam sujud. Ingin anak kita menjadi anak yang berhasil, ingin anak kita menjadi anak yang berbakti, ingin anak kita menjadi anak yang sukses dunia akhirat, ajarkan mereka, ingatkan mereka, nak, kalau engkau ingin berhasil dunia akhirat, jangan lupakan orang tuamu dalam doa-doamu. Jadi kalau kita sholat sunat 2 rakaat, doakan orang tua kita. Berapa kali kita mendoakannya? Kalau sholat sunat 2 rakaat,
Berapa kali sujud? 4 kali sujud. Doakan 4 kali dalam sholat sunat kita. Kalau dalam sholat wajib kita zuhur 4 rakaat, 8 kali kita mendoakan orang tua kita. Asar 4 rakaat, isya 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, subuh 2 rakaat, tambah dengan sholat tahajud kita. Coba, kalau kita ingin melihat perubahan-perubahan yang begitu dahsyat dalam kehidupan kita, jangan lupakan doa kita untuk orang tua kita. Bukan hanya kita ajarkan itu kepada anak kita, tapi untuk kita terhadap orang tua kita yang telah mendahului kita. Doa itu bermanfaat untuk yang belum terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Yang sudah terjadi apa? Orang tua kita sudah meninggal dunia. Doakan mereka. Yang sedang terjadi, anak kita mendoakan kita mendoakan anak-anak kita. Yang akan terjadi, kita tidak mengetahui mana yang lebih dahulu. Saya yang meninggal lebih dahulu, atau bapak ini meninggal lebih dahulu, atau anak-anak kita yang lebih dahulu meninggalkan kita. Doa bermanfaat untuk yang telah terjadi, yang sedang terjadi, dan yang akan terjadi. Maka kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ingin derajat kita tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala, didik anak kita. Didik anak kita, itu tanggung jawab kita. Tanamkan kepada dirinya pentingnya mengungkapkan doa Rabbana ighfir lana Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Masyaallah muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Aisyah radhiyallahu taala anhu mengatakan dalam salah satu riwayatnya, dia mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min atyabi ma akala ar-rajulu min kasbihi wa waladuhu min kasbihi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya sebaik-baik seseorang adalah dia memakan hasil usahanya sendiri. Sebaik-baik orang ketika dia memakan sesuatu, meminum sesuatu, mengkonsumsi sesuatu, maka sebaik-baik makanan yang dia makan, sebaik-baik minuman yang dia minum adalah hasil usahanya sendiri. Kemudian Nabi mengatakan wa waladuhu min kasbihi, dan ketahuilah anak kita itu adalah hasil usaha kita. Hasil usaha kita. Kalau kita ingin anak kita sukses karena dia hasil usaha kita, maka jangan abaikan tentang hal-hal yang penting untuk anak kita. Hal yang paling urgen, hal yang paling berharga, hal yang paling utama adalah bagaimana menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat, hadirin wal hadirat, orang tua santri yang kami muliakan, berikut ini adalah kiat-kiat untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang saleh. Bagaimana kiat-kiatnya? Ada 3 poin yang saya sampaikan. Karena mungkin waktunya terbatas. Sekarang sudah jam 10. Anak-anak kita insya Allah pulang jam setengah 11. Setengah jam lagi berarti ya. Kiat-kiat untuk menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak Rabbani. Apa itu Rabbani? Anak-anak yang tumbuh berkembang dalam ketaatan mereka kepada Allah SWT. Kunu Rabbaniin. Para ulama kita menyuruh kita untuk menjadi Rabbani. Orang-orang yang taat kepada Allah. Tumbuh berkembang dalam ketaatan, bukan musiman, bukan ketika Ramadan saja kita taat, bukan ketika di pondok saja anak-anak itu taat, tapi dimanapun, kapanpun anak-anak kita jadikan anak-anak yang tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Yang pertama, orang tua wajib mendoakan anaknya. Orang tua wajib mendoakan anaknya. Ayat mengenai
hadis mengenai tentang doa orang tua terhadap anaknya begitu banyak. Kita awali dari firman Allah Subhanahu wa taala, "May yahdillahu fahuwal muhtadi, wa may yudlil fa ulaika humul khasirun." Barang siapa yang diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dialah yang mendapat hidayah tersebut. Dan barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia adalah orang-orang yang merugi. Apa korelasinya doa dengan hidayah? Apa korelasinya doa dengan hidayah? Hidayah itu di tangan Allah. Allah yang beri hidayah. Kalau kita ingin anak kita mendapat hidayah, maka ada upaya maksimal dari kita. Ada usaha maksimal dari kita. Maka jangan lupakan dalam doa-doa kita untuk anak-anak kita. Allah tidak akan berikan hidayah kepada seorang kalau tidak ada asbab dapat hidayah. Allah tidak akan berikan hidayah kepada seorang anak kalau dia tidak berusaha untuk mencari hidayah, dan orang tua juga tidak ada upaya untuk memberikan petunjuk kepada anak-anaknya, memberikan arahan kepada anak-anaknya. Anak tidak akan dapat hidayah kalau dia tidak berusaha, dan anak akan sulit mendapatkan hidayah kalau orang tuanya tidak pernah mendoakan dia. Maka doakan mereka. Doakan agar mereka dapat hidayah. Karena tidak ada nikmat yang teragung, nikmat yang termulia, nikmat yang tertinggi setingginya nikmat hidayah. Apa hidayah itu? Kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, hidayah tersebut adalah ma'rifatul haq wal amalu bihi. Hidayah itu adalah mengenal kebenaran dan beramal ibadah di atas ilmu yang benar tersebut. Baru orang itu dapat hidayah. Jadi ajarkan mereka dengan ilmu yang hak, ajarkan mereka tentang agama, ajarkan mereka tentang tauhid, ajarkan mereka tentang ibadah yang benar. Kemudian ketika mereka mengamalkannya, maka mereka adalah orang-orang yang dapat hidayah. Dan sebab mendapatkan hidayah tersebut karena kita berupaya. Sebagaimana Nabi katakan dalam hadis kudusi, hadis riwayat Imam Muslim. Ayat yang kita bacakan tadi surah Al-A'raf ayat 178. May yahdillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun, surah Al-A'raf ayat 178. Kemudian dalam Sahih Muslim hadis kudusi, Allah tabaraka taala berfirman, kullukum dhalun illa man hadaitu fastahduni ahdikum. Wahai hamba-hambaku, semua kalian dalam kondisi tersesat, tidak ada yang dapat hidayah kecuali kalau aku memberikan hidayah kepadanya. Kecuali kalau aku memberikan hidayah kepadanya, maka Allah katakan kepada kita setelah itu, fastahduni ahdikum, maka carilah hidayahku, aku akan berikan hidayah kepada kalian. Lakukan sebab-sebab agar kita dapat hidayah, lakukan sebab-sebab agar anak kita dapat hidayah, lakukan sebab-sebab agar saudara kita dapat hidayah, lakukan sebab-sebab agar istri kita dapat hidayah, lakukan sebab-sebab agar suami kita dapat hidayah, lakukan sebab-sebab agar orang tua kita dapat hidayah. Jangan berpangku tangan menunggu datangnya hidayah, tidak akan. Hidayah itu datangnya karena sebab. Juga bisa kita lihat dalam surah Ali Imran ayat 38. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a. Wahai Rabbku, anugerahkan kepadaku dari sisimu zurriyah thayyibah, anak keturunan yang baik, anak keturunan yang saleh. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha mendengarkan doa. Kita minta kepada Allah agar Allah berikan kepada kita anak keturunan yang saleh.
Juga bisa kita lihat di dalam surah Al-Furqan ayat 74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wahai Rabb kami, anugerahkan kepada kami pasangan hidup kami yang saleh. Anugerahkan kepada kami anak keturunan kami yang saleh. Qurrata a'yun, yang anak soleh, istri soleh tersebut merupakan penyejuk pandangan yang buat kita senang hidup di dunia ini, yang buat kita bisa bahagia di dunia ini. Ingat, kebahagiaan seseorang bukan karena harta, bukan karena kedudukan, bukan karena ketenaran, bukan karena pangkat dan jabatan, tapi kebahagiaan seorang itu adalah karena kesolehannya, karena ketakwaannya, karena ibadahnya, karena dekatnya dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita mensolehkan diri kita, lalu kita berdoa kepada Allah agar Allah menolong kita, membantu kita untuk menjadikan anak-anak kita anak yang saleh, menjadikan pasangan hidup kita pasangan hidup yang saleh dan salehah. Berdoalah kepada Allah agar kita mendapatkan itu, karena dari kita upaya sudah ada, tapi ya kalau Allah tak kasih izin, kita tak bisa berbuat apa-apa. Allah tak kasih izin, maka kita bagaimanapun upaya kita, ya besarnya, bagaimanapun upaya kita kerasnya untuk mendapatkan kebaikan, tidak akan dapat kalau Allah tak memberikannya. Ada dari kita, ada dari Allah. Dari kita upaya, usaha, sebab Allah akan mengabulkannya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, pasti aku kabulkan. Ada sebab. Juga bisa kita lihat dalam surah Ibrahim ayat 41. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikanlah aku orang yang mendirikan salat. Wa min dzurriyyati, jadikan juga keturunanku, anak keturunanku orang-orang yang mendirikan salat. Rabbana wa taqabbal du'a, wahai Rabb kami, kabulkanlah doa kami. Doa ini dahsyat luar biasa. Ya, Nabi Ibrahim berdoa sedangkan dia Nabi Allah. Nabi Ibrahim berdoa sedangkan dia Khalilullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim Abul Anbiya wal Mursalin. Nabi Ibrahim pencetus dakwah tauhid yang begitu luar biasa. Tapi dia berdoa kepada Allah SWT. Doanya apa? Rabbi ja'alni muqimis salah. Wahai Rabbku, jadikan aku orang yang mendirikan salat. Jadikan anak keturunanku orang yang mendirikan salat. Jadi Nabi Ibrahim doanya lebih spesifik tentang salat. Apa sebab? Karena salat kunci segala kebaikan. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a. Wahai Rabbku, jadikan aku orang yang mendirikan salat, dan jadikan anakku adalah anak-anak yang mendirikan salat. Wahai Rabbku, kabulkanlah doa kami. Kemudian ketika dia mendapatkan ya hal tersebut, kemudian saudaranya tadi menasihati, cobalah engkau berdoa dalam sujudmu, dalam doa-doamu dengan doa ini. Kemudian dia pun ya di samping usaha yang lain untuk menasihati anaknya, maka dia terus berdoa siang dan malam agar anaknya diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah benar-benar kabulkan doanya. Anak yang tadi bandel, yang susah untuk dididik, yang susah untuk diatur, jangankan untuk ya ibadah, untuk hal-hal yang bermanfaat untuk dia di dunia, tidak mau saja, tidak mau dia, tidak dia hiraukan. Tapi orang tua ini karena sudah mendapatkan
nasihat tadi, dia doakan terus anaknya, maka terjadi perubahan yang luar biasa. Anaknya ya menjadi anak yang saleh, anaknya menjadi anak yang berbakti, anaknya menjadi anak yang terus menjaga salatnya. Itu bukan dalam rentang waktu yang lama, hanya dalam hitungan bulan. Hanya dalam hitungan bulan anaknya sudah berubah drastis 180 derajat karena doa. Karena doa itu senjata kita, senjata orang beriman. Maka ini yang pertama, para ummahat wal akhwat dan para bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah SWT, jangan lupakan doa untuk anak-anak kita. Yang kedua, agar kita bisa berhasil mendidik anak-anak kita, maka jadikan diri kita adalah qudwah bagi mereka. Jadikan diri kita adalah tauladan bagi mereka. Jadikan diri kita contoh bagi mereka. Karena Allah mengatakan tadi dalam ayat yang kita sudah sampaikan tadi, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan jaga anak keturunanmu, ahlimu, keluargamu dari api neraka. Allah perintahkan kita dahulu sebelum memerintahkan keluarga. Allah perintahkan kita untuk menjadi qudwah agar mereka bisa kita perintahkan untuk melaksanakan ketaatan demi ketaatan. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang ayat ini, dia mengatakan qala Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, adibuhum wa allimuhum. Bagaimana cara kita menjadikan diri mereka qudwah? Bagaimana cara kita menjadikan diri kita qudwah bagi mereka? Ajarkan mereka adab, ajarkan mereka ilmu tentang agama Allah ini. Di saat kita mengajarkan itu, ada nggak ya rasa malu pada diri kita? Kita ajarkan anak kita hal-hal yang baik, kita justru tidak baik, nggak ada manfaatnya, nggak akan didengarkan oleh mereka kecuali mereka terpaksa mengerjakannya. Supaya nyambung ilmu yang kita ajarkan kepada mereka, supaya nyambung adab yang kita ajarkan kepada mereka, kita yang terdepan mencontohkannya, kita yang pertama mencontohkannya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qudwah, laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Sungguh ada pada diri Nabi itu contoh tauladan yang baik. Maka ketika kita ingin menjadi orang tua yang baik, anak kita itu tidak susah untuk diatur. Anak kita tidak susah untuk mendidiknya, karena mereka sudah melihat contoh dari diri kita. Tapi ketika ya menyuruh mereka untuk taat, menyuruh mereka untuk soleh, mendirikan sholat dan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang lain, sementara mereka tidak melihat pada diri kita hal tersebut, maka takutlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitaba afala ta'qilun. Apakah kalian hanya menyuruh orang untuk berbuat baik, tapi diri kalian lupakan? Sedangkan kalian tahu tentang hal itu, kalian baca Alkitab, Al-Quran, kalian baca As-Sunnah, hadis Nabi SAW. Apalah ta'qilun? Apakah akal kalian tidak berguna? Ini yang kedua. Jadikan diri kita adalah qudwah bagi anak-anak kita. Kemudian perkataan Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah di kalangan kaum muslimin, apa kata dia? Ma min mu'min yamutu illa hafizahullahu fi aqibihi wa aqibi aqibihi. Kata Umar bin Abdul Aziz, tidak ada seorang mukmin yang meninggal dunia kecuali Allah menjaga anak keturunannya dan anak keturunannya dan anak keturunannya. Apa sebab Allah menjaga keturunan kita? Karena kesolehan orang tuanya. Orang tua yang soleh, maka anak keturunannya dijaga oleh Allah SWT,
dalam kondisi soleh. Kapan anak kita menjadi soleh? Ada kudwahnya dari kita, ada contohnya dari kita. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, yang terakhir dalam pertemuan kita pagi hari ini, at-ta'lim. Bukan hanya sekedar kita mencontohkan, tapi kita yang langsung turun tangan jadi gurunya. Jangan ajarkan Al-Fatihah kepada anak kita yang orang lain mengajarkannya. Rugi kita. Masa Al-Fatihah saja harus orang lain mengajarkannya? Kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai ayah, sebagai ibu, masa Al-Fatihah tidak bisa kita ajar kepada anak kita? Terlalu bodoh kita berarti. Terlalu enteng kita beragama ini. Terlalu meremehkan agama ini. Masa Al-Fatihah saja kita tidak bisa ajar kepada anak kita. Kalaupun kita memang terbatas, tidak mampu, tidak punya kemampuan, maka ingatlah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis salati. Perintahkan sajalah. Perintahkan anak kalian untuk salat. Karena itu bentuk pengajaran juga. Walaupun tidak detail, tapi perintah itu sekaligus ada bentuk pengajaran. Muru auladakum bis salati wa hum abna'u sab'a sinin. Perintahkan anak kalian untuk melaksanakan salat sebelum mereka berumur, seketika mereka berumur 7 tahun. Berarti sebelum itu kita sudah ada upaya mengajarkan mereka. Baik kita langsung mengajarkannya ataupun kita serahkan kepada pendidikan. Tapi ketika anak kita sudah berumur 7 tahun, maka wajib diperintah mereka untuk melaksanakan salat. Waqribu 'alaihim abna asra sinin. Dan silahkan pukul mereka ketika mereka sudah 10 tahun masih juga belum melaksanakan salat dan yang lain-lainnya. Walaupun dalam hadis tidak ada yang lain-lain tersebut, salat itu awal. Salat itu yang utama. Kalau salat diperintah, maka yang lain juga wajib diperintah. Kalau salat diperintah, puasa diperintah. Kalau salat diperintah, maka diperintah juga dia berhijab untuk nutup aurat. Kalau salat diperintah, maka syariat yang lain juga harus diperintah, supaya mereka tersebut terbiasa dididik dengan didikan yang baik di masa kecil mereka. Wa farriqu bainahum fil madaji'. Dan pisahkan mereka di tempat tidur mereka. Laki-laki dengan laki-laki. Jangan dicampur laki-laki dengan perempuan. Kalau sudah berumur 10 tahun wajib dipisah. Karena itu membahayakan bagi mereka, membahayakan bagi masa depan mereka. Anak-anak itu walaupun dia sedarah daging dengan saudaranya, setan tidak akan biarkan mereka bebas dari godaan. Betapa banyak kakak beradik melakukan perbuatan tidak senonoh. Apa sebab? Diawali dengan ketika mereka tidur tidak dipisahkan. Kemudian ajar ke mereka suatu yang membuat kita bisa bangga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam Hasan Al-Basri mengatakan, "Laisa syai'un aqarru li'ainil mu'min min an yara zawjatahu wa auladahu muti'ina lillahi ta'ala. Muti'ina azza wa jalla." Kata Imam Hasan Al-Basri, tidak ada suatu apapun yang lebih mendatangkan penyejuk mata, yang membanggakan bagi seorang mukmin, melainkan ketika dia melihat istrinya, istri yang salihah yang taat kepada Allah. Melainkan ketika dia melihat anak-anaknya tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah. Ingin kita menjadi orang tua yang bangga dengan anak dan istri kita, maka tidak ada lain, ajar mereka, didik mereka menjadi orang-orang yang taat dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai di sini, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, karena keterbatasan waktu dan sudah banyak anak-anak kita yang gelisah. Mudah-mudahan pertemuan kita taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.